Kak Joyce, pertanyaan saya lagi Kak Joyce. Kak Joyce kan sering mewakili Provinsi NTT. Kenapa Provinsi NTT tidak mau pakai Kak Ya, Joyce? Kak kan sudah pernah mengalami proses pelatihan di NTT, proses pelatihan sekarang di Banten. Apa yang berbeda antara pelatihan di NTT dan pelatihan di Banten? Oke Kak, saya mau tanya dulu Kak. Banten bayar berapa Kak? Jumpa lagi bersama saya di acara Alor Podcast dan kali ini saya sudah bersama satu sosok yang luar biasa sekali yang saat ini dia menjadi seorang atlet profesional dan akan membela tim dari Provinsi Banten. Kita langsung sapa saja Kak Joyce Padakari. Halo Kak Joyce, Shalom, apa kabar Kak Joyce? halo. Puji Tuhan kabar baik kakak. Ya, Kak Joyce bisa perkenalkan diri, mungkin Kak Joyce ini sekarang tinggal di mana, terus berapa bersaudara, latar belakang orang tuanya seperti apa? Silakan Kak Joyce. Oke baik, terima kasih. Nama saya De Joyce Victoria Padakari. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya petani. Saya memiliki 4 bersaudara, Hmm, semuanya perempuan. hmm, Saya anak pertama dari mereka. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya berada di penginapan atlet di Provinsi Banten, hmm. tempatnya di Kota Tangerang. Tangerang. Ya, Oke, Kak Joyce. Apa namanya? Bagaimana baru Kak Joyce bisa menyukai dunia kriket? Karena dunia kriket ini apa ya, olahraga yang asing sekali bagi saya begitu. Bahkan mungkin bagi sebagian orang alor tidak ya. tahu kriket itu apa. Ya, bagaimana Kak Joyce bisa menyukai dunia kriket Kak Joyce? Awalnya sama kayak orang, maksudnya kayak apa itu kriket. Hmm, Tapi lama kelamaan kayak olahraga itu menantang, hmm, kayak punya tantangan tersendiri buat kita. hmm, Jadi dicoba hmm, dan akhirnya suka karena kriket itu memberikan banyak pelajaran hmm, seperti kesabaran, hmm. man, dan yang lain-lain. Ya, kakak menyukai kriket itu sejak kapan? Sejak usia berapa? Sejak usia 18 tahun kalau tidak salah. Oh, 18 tahun. Waktu Berarti setelah tamat SMA. Kakak sekolahnya di mana Kak dulu? saya sekolahnya di Alur juga di SMA Pailelang SM. 4. Oke, SMA Pailelang. SD SMP-nya di mana? Moro atau di mana? SD-nya di SD Fanating, Oke, SD Fanating. SMP-nya di SMP Mola. Oke, oh SMP Mola, SMA-nya di Pailelang. Oke. Berarti Ya, setelah SMA tamat itu baru kemudian menyukai kriket. iya, karena kuliah di Kupang jadinya Oke. masuk Kakak kuliah di mana Kak waktu dulu? di Universitas Persatuan Guru Oh, 45. oh PGRI. Ya, ya. Oke. Itu jurusan apa Kak? Olahraga, bukan? Jurusan ya olahraga. Olahraga. Nah, berarti pada masa-masa itulah kakak menyukai kriket. Iya, Hmm. Terus kemudian sudah terjun menjadi atlet profesional, katakanlah bertanding itu mulai kapan kak? mulai tahun 2014. 2014 itu sudah mulai bertanding. Itu levelnya level Kupang atau sudah keluar provinsi? Sudah keluar provinsi karena waktu itu 2014 kejuaraan nasional yang disebut Kejurnas Oke, Kejurnas itu di mana kak? di Jakarta. Di Jakarta. Itu dapat prestasi, itu mewakili NTT. Iya, Ada dapat prestasi apa begitu? Juara atau bagaimana? waktu itu kita sempat gugur di semifinal Oke. karena awal pertama baru mengenal kriket. Oke. Berarti sempat gagal di semifinal ya. Iya, Tapi itu pencapaian luar biasa. Nah, tapi ya silakan ya. tapi setelah ini maksudnya kita gagal di semifinal tapi kita dapat predikat
fielding terbaik atau disebut penjaga terbaik. Oke. Nah, terus kemudian ada prestasi lain lagi atau pertandingan lain-lain lagi selain itu? Ada Ya. 2015 kami uji coba di Bali. Setelah itu 2016 Liga Mahasiswa di Banten sini itu dapat juara 3. Juara 3 dari NTT, mewakili NTT. Ya, Oke. Berarti memang sudah punya pengalaman dengan Banten. iya sudah. Itu kenapa alasan Banten merekrut Kak Joyce? Mungkin salah satunya dari situ. Kenapa NTT Karena tidak? pelatihnya. Ya terus Kak. Karena pelatihnya mungkin sering ketemu di event-event yang lain. Oke, Kak Joyce, pertanyaan saya lagi Kak Joyce. Kak Joyce kan sering mewakili provinsi NTT. Kenapa provinsi NTT tidak mau pakai Kak Joyce? Kalau mau dibilang seperti itu agak canggung ya. Tapi sejujurnya dari NTT tidak mengirim putri saat itu waktu prapon untuk merebut tiket ke PON. Oke, jadi karena NTT tidak mengirim tim putri untuk mengikuti prapon. Iya. Sehingga untuk cabang putri NTT tidak ada perwakilan. Ya. Itulah sebabnya ada tawaran dari Banten, Kak merespon. Iya. Oke, nah cerita sedikit dulu Kak. Bagaimana atau komunikasi awal seperti apa yang dilakukan oleh pihak dari Provinsi Banten untuk merekrut kakak? Itu ceritanya bagaimana tuh Kak? Ceritanya dari tim manajer Banten hubungi ke pelatih. Mereka tanya ada atlet yang bisa untuk melengkapi tim, maksudnya bisa imbangi tim Banten. Terus pelatih dari NTT merespon nama saya. Jadi dikontak. Jadi pas pelatih kontak saya langsung bilang, ya sudah, kasih tahu manajer tim untuk kontak saya. Jadi beberapa hari ternyata manajernya kontak, suruh siapkan berkas untuk kesini. Oke. Jadi kakak sudah berapa lama sekarang di Banten? Kurang lebih 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya? Wah, luar biasa. Ya. Di sana apa? Tinggalnya di Wisma Atlet atau tinggal di mana kak? Ya semacam Wisma Atlet. Semacam Wisma Atlet ya. Terus latihannya seperti apa? Kakak bisa gambarkan proses latihan selama di Banten seperti apa kak? Latihannya seperti persiapan atlet-atlet yang lain, kita fisik, teknik, fisik dan teknik, terus melatih mental kita, mental juara, bukan mental pengecut. Itu yang selalu dilatih, disiplin, kerjasama, membentuk kerjasama yang baik dalam tim, karena olahraga beregu. Di antara kita kalau seseorang pemikirannya berbeda, maka akan susah bagi kami yang lain. Jadi itu yang dibentuk di sini. Kak kan sudah pernah mengalami proses pelatihan di NTT, proses pelatihan sekarang di Banten. Apa yang berbeda antara pelatihan di NTT dan pelatihan di Banten? Kalau mau dibilang berbeda, yang berbeda tuh mungkin orangnya, cara berpikir orang-orang yang berbeda. Bisa digambarkan sedikit? Kalau proses pelatihannya sama. Oke, bisa digambarkan sedikit cara berpikir atau apa begitu, silakan yang berbeda tadi. Di Banten seperti yang apa? Berbeda mungkin karena saya di Banten sini kayak lebih mempelajari sikap mereka, kayak kalau di sana, kalau di NTT kan lembut. Oh, jadi kadang penyesuaian diri ya, kakak lebih agak sedikit penyesuaian diri. Oke. Ini kan berbeda budaya, berbeda agama mungkin ya, mayoritas di sana mungkin Muslim, ya begitu. Bagaimana kakak menyesuaikan diri dengan kondisi di sana kak? Mau menyesuaikan diri, yang langkah awal pertama ke sini perkenalkan diri dulu. Setelah itu
mereka yang ngajak ngobrol, bicara dulu dengan mereka, tanya dulu, bicara begini ke mereka, mereka tersinggung tidak. Oke. Itu yang banyak saya pelajari. Oke Kak, saya mau tanya dulu Kak, Banten bayar berapa Kak? Kalau itu privasi. Oh, privasi. Oke, target yang dipatok oleh pemerintah Provinsi Banten apa Kak? Puji Tuhan kami menargetkan emas di Emas. 3 kelas. Ya. Targetnya emas ya? Ya. Berarti tentu saja proses latihan di sana pasti akan lebih berat lagi. Coba Kakak mungkin bisa menggambarkan latihan sehari berapa jam, tidurnya berapa jam, terus kemudian waktu istirahatnya berapa jam, waktu free-nya berapa jam. Mungkin Kakak bisa cerita sedikit tentang proses latihan, Kak? Kalau kita proses latihannya pagi kita fisik dari jam 5. Jam 5 pagi. Itu sampai jam fisik itu latihan apa saja? Jogging. Untuk daya tahan tubuh. Setelah itu push up. Untuk kekuatan tangan, otot lengan segala macam. Weh, luar biasa. Saya push up tidak bisa, Kak. Ya, lanjut ya. Setelah itu biasa. Setelah itu sambung latihan tekniknya dari jam 8:30 sampai selesai jam 5. 8:30 sampai jam 5 sore? Ya. Buset dah. Tapi ada waktu istirahat makan siang 1 jam. Setelah itu sambung lagi. Setiap hari seperti itu? Iya. Wah, luar biasa ya. Selama proses latihan atau selama di Banten, kendala-kendala apa yang paling sering Kakak alami? Kendalanya mungkin ya salah satu makan. Apa? Karena makanan di sini. Makanan di sini berbeda rasa dengan makanan di Kupang. Mungkin lebih pedis di Kupang, lebih pedis-pedis, di situ lebih manis-manis mungkin ya. Bukan, di sini lebih asin-asin. Oh, lebih asin-asin. Ya, apalagi yang berbeda? Yang berbeda itu karena maksudnya komunikasi ke mereka. Ya betul. Itu yang sering buat canggung. Kak, selain dari itu aman. Selain dari itu aman. Kak, sebagai atlet yang profesional, butuh berapa lama untuk bisa menjadi seorang atlet profesional? Katakanlah kan ada proses latihan nih Kak, dari dulu Kakak menyukai, terus kemudian latihan, dan bagaimana rahasianya sehingga Kakak bisa menjadi seorang atlet profesional Kak? Bahkan bisa dipakai oleh klub dari provinsi lain. Kalau dibilang butuh waktu yang lama juga tidak harus bertahun-tahun, minimal 1 tahun lah. Yang kunci dari seseorang bisa dilihat orang lain atau bisa bermain dengan bagus yaitu mental sendiri. Kalau kita bermain bagus, mental kita jelek juga tidak bakalan dipakai. Kalau main bagus, mental jelek tidak bakalan dipakai ya. Ya, yang pertama harus mencintai dulu. Kita suka, kita mencintai. Itu disiplin. Tetap rendah hati. Tetap berbesar hati untuk menerima kritik dari orang-orang, walaupun kita benar, tapi kita harus menerima. Dan takut akan Tuhan, takut terhadap nasihat orang tua. Intinya doa dan doa itu yang paling penting. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang atlet profesional tidak hanya skill, tidak hanya fisik, tetapi perilaku, attitude kita, sikap kita juga menentukan untuk sampai kepada atau bisa menjadi atlet profesional. Kira-kira begitu Kak ya? Ya, begitu Kakak. Kakak melihat teman-teman setim nih di Provinsi Banten. Bagaimana Kakak melihat mereka? Apakah mereka orangnya luar biasa hebat atau bagaimana? Mungkin Kakak punya penilaian tertentu terhadap pemain dari Provinsi Banten. Mereka orangnya baik, mau terbuka.
mau kalau dibilang skill kita merata semua, tapi di sini juga diajarkan untuk kita saling percaya kawan, itu yang ditanamkan, saling mendukung dalam doa dan saling support satu sama lain. Kekurangan di mana kita selalu jadi backing up-nya dia. Berarti selama ini tidak ada kendala soal ini ya, soal komunikasi, soal relasi dengan teman-teman mereka, teman-teman dari Banten ya. Ya, Itu teman-teman dari Banten itu apakah semuanya mayoritas dari Banten atau ada juga yang diimpor dari luar seperti kakak begini? mereka dari Banten, Mayoritas dari Banten atau semuanya dari Banten selain kakak? tapi iya, hanya mungkin suku mereka yang berbeda. Ada Ya. yang dari Batak, ada yang dari mana ya? Oh, berarti Ada yang dari NTB. jadi bukan 100% dari Banten, warga Banten. Iya, dari provinsi lain, dari daerah lain yang menetap di sini. Mereka jadi yang lain-lain itu dari luar tapi menetap. Iya, Kakak sendiri yang dari Kupang terus diminta ke sana. iya. Oke. Kak, bagaimana ketika diminta oleh atau dihubungi pelatih untuk main di Banten? Itu perasaan kakak seperti apa? Perasaannya senang karena masih dipercaya setelah dari NTT tidak mengirim tri. Ya senang dulu, terus minta persetujuan dari teman-teman yang pernah satu tim. Mereka setuju tidak? Kalau mereka setuju, baru saya ke sini. Karena pikir juga perasaan mereka. Betul. Kalau nanti saya ke sini sendiri kan, Ya, betul. jadi enak. Waktu dengar bahwa NTT tidak mengirim tim ke Prapon, itu rasanya bagaimana, Kak? Ya sedih juga, maksudnya kayak dari pertama sudah mati-matian, tapi NTT tidak kirim tim putri, ya sudah. Apa kita tetap dukung yang tim putra, setidaknya masih ada kriket di NTT, jangan hilang. Terus kemudian apa namanya? Alasan apa tim putri tidak diikut sertakan dalam Prapon? Kalau yang itu tidak tahu, itu mungkin dari pengurus sendiri. Dari kita diurus, jadi pas diputuskan tim putri tidak ada, mungkin karena alasannya banyak yang sudah pulang atau yang baru, maksudnya baru rekrut anggota baru atau tim baru, jadinya mungkin itu yang menjadi kendala atau bagaimana, kami juga tidak tahu. Terus ini berangkat ke Papuanya kapan, Kak? Tanggal 21. Tanggal 21 September. Nanti apakah sudah ada jadwal pertandingan dengan mana-mana saja, Kak? Atau di grup mana saja begitu? Kalau yang itu masih belum. Masih belum ya? Hanya dikasih tahu jadwal ya, dikasih tahu jadwal pertandingan, tapi mau ketemu yang di mana masih belum dikasih tahu. Oke, Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan sesuatu pesan-pesan kepada generasi muda kita di Alor agar mereka juga punya harapan dan suatu saat mungkin bisa meneruskan langkah yang sudah senior-seniornya ambil. Silakan, Kak. Ya, untuk adik-adik yang di Kabupaten Alor, kita orang Alor tuh kuat fisik, kuat mental. Menjadi atlet itu enak. Selain kita sehat, kita juga bisa keluar ke daerah-daerah lain. Jangan mau kalah dengan orang lain. Kita harus bisa membangun kampung kita biar orang tahu kalau Alor itu ada. Tetap semangat. Oke, itu saja, Kak. Ya. Oke, baik Kak Joyce, terima kasih untuk kesediaan Kak Joyce sudah bercerita, berbagi kisah bersama dengan saya untuk supaya teman-teman di Alor juga bisa ketahui. Sukses kami doakan dari Alor untuk Kak Joyce dan teman-teman dari Provinsi Banten. Mudah-mudahan bisa meraih
medali emas. Tentu saja itu menjadi satu kebanggaan juga bagi Kak Joyce, Provinsi Banten maupun kita di Alor, karena ada satu wakil orang Alor yang bisa tampil di sana. Demikian Kak Joyce, dan juga buat teman-teman yang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan acara Alor Podcast. Terus dukung channel saya dengan memberikan like, komen, share maupun subscribe channel YouTube saya. Dari tempat ini ya, saya dan Kak Joyce pamit. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Joyce. Shalom. Ya kakak, shalom.